Avanza sama Xenia tabrakan, Avanza warna putih, Xenia warna hitam, tabrakan, kemudian ada ibu-ibu naik motor Shogun, jatuh ke sebelah kanan, kepalanya bocor, yang paling tinggi, yang paling pendek, yang paling putih, yang paling hitam, yang paling ganteng, yang paling jelek, yang paling pintar, yang paling bodoh. Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes guys. Bersama saya tidak asing lagi, beliau barusan makan paku One Chip Challenge versi 2020 nya. Kalau kalian mau tahu bagaimana reaksi beliau, lihat nonton video di atas ini guys. Saya perkenalan lagi deh ya, Kolonel Hilda Malari, Kepala Angkatan Laut dan Lanal Palembang. Guys, kali ini saya mau ngajak kalian bersama-sama untuk mengupgrade otak kita. Nah, kan penasaran ya, begitu saya ngomong gitu biasa orang penasaran. Upgrade otak maksudnya operasi bang ya? Oh enggak. Mengupgrade otak kita dan mengetahui fungsi daripada otak kanan Dan otak kiri. Karena kenapa? Ada dua otak kanan kiri bang ya? Ternyata ya. Betul. Dan fungsi-fungsinya apa? Dan tadi abang cerita bahwa kenapa kita ini mudah melupakan sesuatu, gampang ingat sesuatu. Apa penyebabnya? Betul. Nah, kita tambah panjang lebar guys, kita langsung aja tanya. Bapak bisa jelasin mengenai otak kanan dan otak kiri mungkin? Jadi otak kanan dan otak kiri ini Bang Charles mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kalau otak kiri ini lebih pada berpikir logik, seperti matematika, fisika, terus berpikir linier. Sementara otak kanan ini adalah otak kreatif. Dia lebih cenderung dengan warna, lebih menggunakan perasaan, jadi lebih kreatif. Jadi ada orang yang cenderung menggunakan otak kiri, ada juga yang cenderung menggunakan otak kanan. Itu penyebabnya apa tuh? Jadi gini, ketika manusia itu dilahirkan, dia tidak bisa memilih, dia itu cenderung otak kanan atau otak kiri. Betul jadi kita tidak pernah memilih, kita dilahirkan dengan preferensi otak mana, kiri atau kanan. Tetapi hal baiknya dua-dua sama-sama baiknya antara kiri dan kanan. Nah, kadang-kadang orang yang otak kiri cenderung menggunakan pola belajar otak kiri terus. Orang yang otak kanan juga menggunakan pola belajar otak kanan terus. Nah, seyogianya mereka mengkombinasikan antara kiri dan kanan ini disinkronkan seperti itu. Seimbang. Betul. Kalau saya pakai otak apa nih? Saya bingung juga nih. Nanti untuk kalian penasaran, kalian mungkin nanti akan dijelasin sama Bapak. Bisa jelasin lagi Bapak? Nah, jadi begini. Perihal teorinya nih. Jadi kita ini sebenarnya mau otak kiri atau otak kanan, kita sudah memiliki kemampuan atau natural ability yang mana ketika kita merekam suatu informasi tanpa sadar kita bisa membuat informasi itu melekat. Saya berikan contoh ketika saya atau kita semua ketika mau berangkat ke kantor, kita terlambat. Terus kemudian ditanya oleh guru, kenapa kamu terlambat? Maaf Bu, saya terlambat karena tadi ada mobil tabrakan, Avanza sama Xenia tabrakan, Avanza warna putih, Xenia warna hitam, tabrakan, kemudian ada ibu-ibu naik motor Shogun, jatuh ke sebelah kanan, kepalanya bocor, dia gendong anak, terus kemudian bawa pakai selendang, anaknya tangan patah, ibunya kakinya pincang, terus banyak orang yang menolong. Nah, padahal kita saat itu hanya melihat sepersekian detik. Kita tidak membawa catatan, tapi kok bisa hafal. Ya kan? Tapi ada yang juga lupa itu. Ada yang cepat lupa, karena dia tidak menaruh perhatian di situ. Tetapi kalau kita punya curiosity, menaruh perhatian terhadap suatu hal, kita akan lebih ingat. Saya berikan contoh, ketika Bang Bob barusan beli mobil, mobil Avanza. Pas jalan di jalan, kok banyak mobil Avanza seolah-olah. Itu Avanza. Itu Avanza. Padahal baru beli mobil Avanza. Kenapa? Karena lagi tertarik dengan Avanza itu. Jadi kita menempatkan prioritas memori kita Avanza. Karena mobil kita Avanza. Nah, kalau saya beli Fortuner,
Saya ketika di jalan, saya hampir memperhatikan mobil Fortuner. Fortuner yang lewat. Betul. 1, 2. Nggak mikirin Avanza lagi. Betul. Terus kadang-kadang juga ketika kita sering berjalan, nyari tukang cukur contohnya. Ya. Kok nggak ada kalau kita cari? Ya. Giliran tidak dicari kok ada gitu loh. Iya. Iya kan? Betul. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita apa yang kita pikirkan biasanya bisa terjadi seperti itu. Nah, otak kanan dan otak kiri bedanya adalah otak kanan ini lebih pada menggunakan intuisi atau perasaan. Oke. Makanya kenapa kita belajar sesuatu itu lebih mudah karena ada 8 prinsip memori. Oke. Yang pertama adalah imajinasi, asosiasi, outstanding, rhythm, color, funny story, overview, 5 sense. Saya berikan contoh seperti gini. Bang Bob pasti mungkin lupa nama seseorang, Betul. tapi pasti ingat wajahnya. Bisa jadi ya. Kadang-kadang kita bilang gini, kamu siapa ya? Saya kok pernah lihat. Betul. Tapi lupa namanya. Betul. Karena yang namanya Agus ini mungkin ada 100.000 orang. Iya. Bahkan ada komunitas Agus yang punya nama Agus. Iya, betul. Yang Budi banyak lagi. Betul. Nah, kadang-kadang kita melihat momen kejadian. Jadi otak kanan ini dia menangkap suatu peristiwa, kejadian atau suatu peristiwa tidak mengenakan. Makanya kita waktu sekolah paling ingat teman kita yang paling tinggi, yang paling pendek, yang paling putih, yang paling hitam, yang paling ganteng, yang paling jelek, yang paling pintar, yang paling bodoh. Yang paling-paling. Yang paling-paling. Iya. Tengah-tengah susah. Susah. Jadi kalau mohon maaf kalau kita itu sedang-sedang saja, itu mudah dilupakan. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira jadi kalau otak kanan, otak kiri itu bisa dipraktekkan, mungkin Bapak bisa praktekkan untuk bagaimana untuk melatih dua-duanya supaya balance ini. Jadi begini. Jadi kenapa orang itu tidak pintar? Sebenarnya ada 4 poin. Yang pertama kalau saya bisa tulis adalah Oke, siap. mindset. Oke. Yang kedua tujuan. Oke. Tidak jelas. Oke. Yang ketiga tidak merasa harus. Tidak merasa harus. Merasa harus. Yang keempat tidak ada strategi. Oke. Tidak ada strategi. Oke, saya mengatakan mindset. Oke. Ketika saya bilang, Bang Bob, ayo kita belajar bahasa Prancis. Saya nggak bakat, saya malas. Sudah, saya nggak perlu ngajak lagi. Pasti tidak tertarik. Oke. Karena sudah punya pengalaman jelek. Iya. Wah, saya belajar bahasa Inggris kok nggak mampu, nggak bisa. Iya, betul. Saya sudah join kursus kok. When I talk in English, I'm having trouble to speak in English. How? Wow. People try to memorize the list of words, but the problem is they don't understand how to use that words in the context of sentences. Yeah. So that's why this mindset that is the first point. Oke. Jadi kalau sudah mindset itu sudah nggak bisa. Jadi sudah susah. Jadi ada 4 tipe orang. Yang pertama, dia tidak tahu caranya, terus dia malas. Oke. Pasti gagal. Ya, betul. Yang kedua, dia tahu caranya, tapi dia malas. Ya. Pasti gagal juga. Gagal juga. Betul. Nah, yang ketiga, dia tidak tahu caranya, tapi dia ada kemauan. Masih kemungkinan berhasil. Masih harapan. Nah, yang saya maksudkan di sini sudah tahu caranya, rajin. Jadi insya Allah akan berhasil. Oke. Nah, kemudian tujuan tidak jelas. Kita belajar bahasa Inggris dari kelas 6 SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Oke? Yeah. Kita masih my name no, full. Good. Masih patah-patah. Betul. Kenapa? The problem is they don't understand how to combine the right brain and left brain. Jadi dia tidak tahu caranya mengkombinasikan otak kiri otak kanan. Okay. Saya berikan contoh. Ketika kita belajar bahasa Inggris menggunakan otak kanan, kita pasti sudah tahu hal-hal yang kita ingat. Betul. Contoh, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Pasti kita hafal itu. Betul. Karena itu lagu masih kecil. Yeah. Nah, kita tinggal menggerakkan gerakan yang merepresentasi lagu itu. Contoh, I wake up in the morning, I take a bath, don't forget to brush my teeth. After I take a bath, I help my mother to make my bed. Sudah berapa kata itu? Ya, betul. Berapa kalimat? Betul. Berapa kata, berapa kalimat? Native speaker, in a one day, they only need about 3,000 word. Cuma butuh 3,000 per kata. hari? Tidak, native speaker. Jadi native speaker aja ketika dia ngomong dari pagi sampai tidur lagi, cuma butuh 3,000 kosakata. Oke. Cara menghafal kosakata itu yang salah. Kita ngapal satu persatu. Yeah. Table, floor, flowers,
building, ya. semua satu persatu, sehingga ketika ngomong patah-patah. Ya. Nah harusnya, padahal ketika saya melihat buku-buku, ketika orang bule belajar bahasa Indonesia, dia yang saya beli bukunya di bandara, mereka cuma mengidentifikasi 300 kalimat yang penting saja. Oh. Nah dari 300 kalimat ini naik sampai 1000. Artinya apa? Kalau anak-anak itu punya 1000 kalimat, bahasa Inggrisnya sudah selesai. Wow. Contoh gini, come in please, sit down, stand up, open your book, close your book, don't open your book. Do you understand? Yes, I understand. No, I don't understand. Open the door, close the door. Kan kalimat-kalimat itu saja. Itu aja, betul. Hanya kita terlalu berpikir subjek, predikat, verb 1, verb 2, verb 3. Sudah banyak numpuk grammar. Present, past, simple future, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, in order to learn English, the most important thing, stop to memorize. Jadi tidak boleh menghafal. Tidak boleh menghafal, guys. Ingat itu. Tidak boleh menghafal. Banyak sekali yang kita dikit-dikit harus hafalin. Harus hafal. Itulah makanya di Indonesian Brain Camp, anak-anak itu tidak menghafal. Tapi mereka ketika saya bilang, selamat pagi, mereka bilang, good morning. Saya bilang buka pintu, mereka bilang open the door. Dalam waktu 1 detik. Jadi mentalitas menyontek atau mencontoh tidak ada. Brain Camp itu apa? Boleh saya? Nah, jadi ini dia. Di Palembang ini saya ada membuat semacam perkumpulan Brain Camp untuk melatih anak-anak di Lanal Palembang. Lanal Palembang dan juga anak-anak TNI Angkatan Darat, polisi bergabung di situ untuk belajar bahasa Inggris dan mengupgrade otak mereka. Wow, untuk mereka nanti tes. Sebenarnya gini, kita tidak begini. Bagaimana impian saya, bagaimana Indonesia ini bisa berbahasa Inggris semua, dengan metode yang simple. Jadi tujuan harus jelas. Nah, kita sudah ini harus diperbaiki. Yang ketiga, tidak merasa harus. Nah, kalau orang sudah tidak merasa harus, dia tidak akan belajar. Tidak akan belajar. Terus yang keempat ini terakhir, strategi. Apa strateginya? Nah, ternyata angka-angka itu sudah dirubah sinyal-sinyalnya sehingga bisa jadi patokan semua. Saya berikan contoh, coba Bang Bob sebutkan angka berapa aja, terserah. Angka berapa? Angka 28 pada tahun 1928 Che Guevara dilahirkan. Wah. Dari Argentina. Luas Argentina 2,7 juta kilometer persegi. Argentina terkenal dengan Maradona. Maradona dilahirkan 1960. Oh, Jadi bersambung-sambung. Kita tes lagi ya. Kalau gitu kita mau tes 32. Angka pertama. Angka 32. Angka 32. Oke, kita lihat 32. Tinggi Monas 132 meter. Wow. 1832 Gustav Eiffel dilahirkan. Gustav Eiffel bangun menara Eiffel pada tahun 1889. Pada tahun 1889 4 orang dilahirkan. Hitler, Ki Hajar Dewantoro, Charlie Chaplin, Jawaharlal Nehru. Hitler kawin sama Eva Braun yang lahir pada tahun 1912. Pada tahun 1912 Frederick Silaban yang bangun Monas dilahirkan. 1912 Titanic tenggelam. 1919 Muhammadiyah dibentuk. Titanic panjangnya 269. 1969 Anies Baswedan dilahirkan. 1869 Mahatma Gandhi dilahirkan. 1769 Napoleon dilahirkan. Muhammadiyah dibentuk pada tahun 1000 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir pada tahun 1868. Surat Al-Quran ke-68 Al-Kalam. Surat Al-Quran ke-68. 1968 Celine Dion dilahirkan. Celine Dion dilahirkan di Kanada. Kanada ibu kotanya Ottawa. Kanada luasnya 9,9 juta kilometer persegi. Surat Al-Quran ke-99 Al-Zalzalah. 68 sendiri, 68 53 panjang Sungai Nil. Sungai kedua Amazon. Panjangnya 6.500 km. 65 surat At-Talaq. Pada tahun 1965 Munir dilahirkan. Amazon ada di Brazil. Luas Brazil 8,5 juta kilometer persegi. 1985 Cristiano Ronaldo dilahirkan. 1785 Pangeran Diponegoro dilahirkan. Kita berbicara 1853 Vincent van Gogh dilahirkan. Vincent van Gogh dilahirkan di Belanda. Belanda luasnya 41.000 km persegi. Surat Al-Quran ke-41 Al-Fusilat. Jadi sebenarnya sambung menyambung. Wow. Sehingga sebenarnya aku buka dulu.
abang sudah panjang segini, saya masih nyangkut di sini. Oh betul. Seperti itu. Gustav aja saya nggak tahu itu pembuat. Gustav Eiffel yang membangun menara Eiffel. Oh. Jadi ketika dia bangun pada tahun 1809, apa di balik makna itu? Connecting dot-nya apa? Jadi menggabungkan antara siapa yang lahir pada tahun angka ini. Itu ada tokoh yang dilahirkan. Oke, kalau gitu saya mau coba lagi angka. Ya, angka 54. 54 Jackie Chan dilahirkan, kita lihat. Wow. Saya penggemar Jackie Chan, saya pun nggak tahu Jackie Chan lahir kapan. Sorry. Oke, kita lihat sama-sama ya. Beliau lagi lihat Google ya biar tahu. Betul? Enggak. Wow, coba lihat. Jackie Chan 1954. Oh my god, my goodness. Oke. Angka lagi berapa? Angka lagi 79. 79 itu Gaius dilahirkan. Gaius Apa nih? Tambunan. Gaius Tambunan Dan Inul dilahirkan di Pasuruan. Jarak Pasuruan Surabaya 60 km, 1960 Maruna dilahirkan. Kita lihat Inul. Apakah Inul lahir tahun 79 sama Inul Daratista? Ya. Wah, ini penggemar Bang. Inul Daratista. Lahir tahun 79 benar? Wow, gila. Guys, jika kalian penasaran, kalian mau tes ke Pak Danlanal ini, bisa langsung datang ke markas beliau, tanya langsung. Karena kenapa? 1 jam, 2 jam saya duduk sama beliau. Ini sorry ngomong nih, beda level men. Beliau di atas men. Ya, di luar. Ya, karena ilmu beliau yang beliau ajarkan adalah bisa diterapkan bisa diterapkan ya? Karena ada rumusnya. Ya tadi rumus itu yang saya bilang tadi, 0 adalah S, 1T, 2N, 3M, 4P, 5L, 6J, 7K, 8H, 9G. Okay. Nah, kalau seandainya saya berubah-berubah, tidak komit, sulit untuk mengajarkan ke orang lain. Ya, betul, Tapi karena komitmen yang sama, karena tidak berubah, sehingga bisa saya ajarkan kepada orang lain. Dan tadi Bapak Danlanal cerita bahwa jenius itu bisa dibentuk ya? Betul. Bisa jelaskan mungkin? Jadi sebenarnya orang jenius kalau kita bilang the golden age itu memang sudah distimulus dari awal, dari sebelum 5 tahun memang. Mungkin ada ibu yang paham bahwa anak ini perlu distimulus. Jadi dalam kandungan ibunya sudah berusaha untuk menstimulus dengan makan makanan sehat, terus mendengarkan musik-musik. Tetapi ketika sudah terlanjur tidak jadi masalah. Karena sebenarnya orang pintar dan orang bodoh yang membedakan adalah sinapsis antar selnya yang banyak. Jadi orang pintar itu tadi dikasih tantangan pakui mau, karena pasti ada sesuatu yang baru. Iya kan? Tapi orang yang mungkin yang mindsetnya ngapain sih minggu-minggu ini Sabtu ini mau tidur kan? Ya nggak menerima tantangan itu. Nah sebenarnya orang jenius itu adalah bagaimana dia memanfaatkan waktunya dalam 24 jam. 1 untuk ketemu orang baru, 2 untuk belajar menyanyi, 2 untuk belajar Alkitab atau Al-Quran, 3 melakukan hobi-hobi yang baru, sehingga otaknya terstimulus dengan baik. Teori Gardner kan bilang bahwa ada 8 kecerdasan yang berbeda, sehingga kita temukan potensi kita teruskan sesuai dengan keinginan passion kita. Guys, wow, itulah ilmu yang beliau mau ajarkan, dan beliau ini tanpa basa-basi, tanpa pelit ilmu, beliau mau ngajarin orang semuanya. Betul Bang ya? Betul. Luar biasa. Karena durasi waktu guys, jika kalian suka video ini, like dulu. Siapa tahu dengan like kalian kita akan berbincang lebih lanjut Bang. Betul. Ya, oke, gak ada masalah Bang ya? Gak ada masalah. Karena ilmu itu harus dibelajar. Betul, harus dibagi. Oke, guys, itulah perbincangan saya dengan Bapak Danlanal, Kolonel Filda Malari, yang sudah kasih waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di tayangan Bobby Builder. Saya ucapkan terima kasih dulu Bapak atas Mas Bobby bantuannya dan atas waktu luangnya. Jika kalian mau, ingat saya membuat sesi kedua, kalian wajib like dulu video ini sebaik-baiknya ya guys. Oke, akhir kata Bapak, saya Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut Pelaut Filda Malari. Terima kasih atas kesempatan diberikan Bobby Builder. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Oke, akhir kata saya Bobby Builder. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Salam Bobby Builder, salam easy.